Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di materi kelas 9 mengenai pembahasan kurban dan akikah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, marilah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Siswa-siswi sekalian, materi kali ini tentang kurban dan akikah. Adapun tujuannya adalah siswa dapat mendeskripsikan pengertian akikah dan kurban dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ketentuan hewan akikah dan kurban secara benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tata cara pembagian daging akikah dan kurban. Yang terakhir, dapat mengambil hikmah dari pelaksanaan akikah dan kurban dengan benar. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, kurban. Kurban adalah menyembelih hewan ternak dengan syarat atau aturan tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian kurban karena ada hewan yang dikurbankan. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah telah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Nabi Ismail. Ini sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Dan telah diceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mematuhi perintah itu, dan ketika sesaat Nabi Ismail mau disembelih, maka Allah telah menggantikannya dengan seekor domba. Sehingga dalam hal ini Nabi Ibrahim telah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sejarah dari adanya kurban dalam hukum Islam. Terus, bagaimana dengan hukum kurban itu sendiri? Kurban mengandung hukum sunnah muakkad karena di sana ada makna taqarrub dan sosial serta untuk mempererat tali silaturahmi sesama warga muslim. Ini artinya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jenis hewan. Jenis hewan apa saja yang bisa untuk dikurbankan? Yang jelas, hewan tersebut adalah hewan peliharaan, jinak yang pastinya halal dan baik untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah unta, sapi, kerbau, kambing, ataupun domba. Ini adalah hewan-hewan yang boleh untuk dikurbankan. Yang pertama, unta. Unta bisa dijadikan sebagai hewan kurban apabila unta tersebut dalam keadaan sehat dan berumur 5 tahun atau lebih. Untuk unta hanya ada di daerah Timur Tengah, sedangkan di Indonesia tidak diperbolehkan berkurban menggunakan unta karena yang memiliki unta hanyalah kebun binatang. Kemudian, jika sapi yang dipergunakan untuk kurban, maka sapi tersebut harus dalam keadaan sehat dan berumur minimal 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, kerbau.
Kerbau sama dengan sapi. Selain dalam keadaan sehat, umur kerbau yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban yaitu umurnya 2 tahun atau lebih. Yang keempat adalah kambing ataupun domba, atau dalam bahasa kita sering disebut embe. Untuk kambing atau domba, selain dalam keadaan sehat, kambing ataupun domba ini minimal berumur 1 tahun. Atau sudah mafhum di kalangan kita, biasanya domba tersebut ataupun kambing sudah berganti gigi. Kemudian waktunya berkurban. Kapan waktunya berkurban? Berkurban itu sah jika dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau plus 3 hari setelahnya, 11, 12, 13 Zulhijjah, atau yang kita sebut dengan hari Tasyrik. Selain keempat hari ini, korban kalian tidak akan syah. Sama halnya seperti puasa Ramadan yang dilaksanakan pada bulan Syawal, terkecuali kalian puasanya adalah qadha. Itu boleh. Sama halnya puasa Ramadan dikerjakan di selain bulan Ramadan, maka puasanya tidak sah. Atau ibadah haji dilaksanakan di luar bulan haji, maka ibadah hajinya pun tidak sah. Sama halnya dengan berkurban, maka berkurban dilaksanakan di bulan tertentu setelah sholat Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka kurbannya syah. Jadi itu pengertian tentang kurban. Kemudian akikoh. Apa itu akikoh? Akikoh adalah menyembelih hewan tertentu dengan tujuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya manusia ataupun umat muslim diberikan momongan. Hukum akikoh. Apa itu hukum akikoh? Hukum akikoh adalah sunnah mu'akkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berkewajiban untuk mengakikohi adalah orang tua. Orang tua wajib mengakikohi anaknya jika masih punya orang tua. Tetapi kalau orang tua sudah tidak ada, maka untuk akikoh bisa dilaksanakan atau dibiayai oleh kerabat terdekat. Diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengakikohi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, putra dari Sayyidina Ali. Kenapa bukan Sayyidina Ali yang mengakikohi putranya, malah kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan bahwa siapapun bisa untuk mengakikohi, mau kakek, mau nenek, mau paman, mau uwa, mau bibi. Yang jelas ada biaya untuk mengakikohi. Kemudian ketentuan akikoh. Ketentuan akikoh ini hewannya harus kambing ataupun domba. Lah, kenapa harus kambing ataupun domba? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ketika mengakikohi cucunya Hasan Husain menggunakan kambing ataupun domba. Selain itu, Nabi Muhammad tidak memberikan contoh. Maka dari itu, jika punya harta berlebih, silakan akikohnya menggunakan sapi. Dengan catatan tetap harus ada kambing yang harus disembelih untuk akikoh. Karena wajibnya akikoh itu menggunakan kambing.
seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk laki-laki 2 ekor kambing atau domba, sedangkan untuk perempuan cukup satu ekor kambing atau domba. Mau ditambah lagi lah silahkan, karena yang wajibnya untuk laki-laki 2 ekor dan perempuan 1 ekor. Ketentuan berikutnya, untuk akikah dagingnya dibagikan dalam keadaan sudah matang, berbeda dengan kurban. Kalau kurban, daging yang dibagikannya dalam keadaan mentah, sedangkan akikah dagingnya sudah dimasak terlebih dahulu lalu dibagikan dan siap untuk dimakan. Nah, ini adalah perbedaan antara kurban dan akikah. Kalau kurban dagingnya dibagikan dalam keadaan mentah, sedangkan akikah dibagikan dagingnya sudah matang dan siap saji. Kemudian, untuk orang yang berakikah, apakah diperbolehkan memakan daging akikahannya atau tidak? Sebagian ulama membolehkan orang yang berakikah memakan daging, tapi hanya sedikit. Dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa orang yang berakikah tidak boleh memakan sedikit pun, bahwa dagingnya harus dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian hikmah atau keutamaan berakikah. Yang pertama, melaksanakan perintah agama karena sunnah Rasul. Baik berkurban ataupun berakikah, dua-duanya perintah agama karena dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebagai ungkapan rasa bersyukur kepada Allah. Kalau kurban, rasa syukur kita diberikan rezeki yang lebih, harta yang banyak, uang yang lebih, maka berkurban. Sedangkan pada akikah, rasa syukur kita karena telah dikaruniai atau diberikan anak. Kemudian hikmah yang ketiga, mendidik kita untuk peduli kepada fakir miskin. Kita diberikan harta lebih, rezeki lebih, uang yang banyak, kita berbagi melalui daging. Kalau mentah kurban, sedangkan daging masak itu adalah akikah. Kemudian hikmah yang keempat adalah orang tuanya akan memperoleh syafaat apabila yang diakikahinya meninggal sebelum balik. Ini tentang hikmah akikah. Kemudian waktu akikah. Akikah yang paling baik itu adalah 7 hari kelahiran. Jika di hari ke-7 belum mampu, maka disunahkan di hari ke-21. Kemudian hari ke-36. Kemudian hari ke-40. Atau yang paling akhir adalah sebelum anak balik. Kalau sudah balik, itu di luar kewajiban orang tua, karena dalam hukum Islam anak yang sudah balik sudah memiliki kewajiban terhadap dirinya sendiri. Itu akikah hari ke-7, ke-21, hari ke-36, hari ke-40, atau yang paling akhir adalah sebelum balik. Kemudian dalil tentang pelaksanaan kurban ataupun akikah. Yang pertama, dalil kurban. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Mangkana lahu sa'atun walam yudhoha fala yakrobanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekatkan diri ke tempat sholat kami.
Dan ini sudah jelas bahwa siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki, harta lebih, tetapi mereka tidak mau berkurban, maka kata Nabi, janganlah mendekatkan diri ke tempat sholat kami, walaupun kurban itu adalah sunnah muakkad. Atau dalil berikutnya ada dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini juga dalil yang menunjukkan tentang kurban. Adapun hadis yang menunjukkan tentang pelaksanaan akikah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan Ahmad Ibnu Majah. Kullu gulamun murtahanun bi aqiqatihi yudbahu anhu yauma sabi wa yuhlaku rasuhu. Semua anak digadaikan dengan akikah. Ia disembelihkan binatang, domba ataupun kambing pada hari ke-7 di hari kelahirannya, dan diberi nama dan dicukur rambutnya. Sesuai dengan hadis tadi, seorang anak yang dilahirkan tetapi belum diakikahi, maka statusnya sama seperti barang yang tergadai. Jadi ini adalah dalil tentang perintah akikah. Jadi akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 bagi yang memiliki dana atau ada uangnya. Siswa-siswi yang berbahagia, jadi itulah materi tentang kurban dan akikah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.